Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismaila wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ja'ala dunya darul imtihanat wa tajribat liyamtahuna biha al-makhluqat al-mawjudat fi hazihil kainat wa huwa alladhi wahdah fi aqidati tauhid wa amara rasulahu bil hijrah ila abdir rasyid. Amma ba'd. Yang pertama, kita senantiasa mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat itulah seekor singa tidak akan memakan anaknya. Karena rahmat itulah seekor gagak tidak akan memakan telurnya. Karena rahmat itulah seekor gajah yang besar tidak akan menginjak anaknya. Rahmat itulah yang pasti kita nanti-nantikan. Rahmat itulah yang diharapkan oleh saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita. Dan rahmat inilah yang saya ucapkan di awal jumpa tadi. Assalamualaikum warahmatullah, rahmat Allah. Yang kedua, salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga semua yang mendengar video ini, yang melihat video ini, jamaah semua, kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Imam Syafi'i pernah berkata, syakautu ila waqi'in su'a hibzi fa arsadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhdali asi. Waktu itu Imam Syafi'i mengadu kepada Imam Waqi' tentang susahnya menghafal. Lalu Imam Waqi' itu memberi nasihat kepada Imam Syafi'i untuk meninggalkan yang namanya itu maksiat. Karena sebegitu besar dampaknya maksiat terhadap hafalan.
Katanya ilmu itu bagaikan nur, ilmu itu bagaikan cahaya. Dan cahaya itu tidak akan masuk kepada diri seseorang la yuhda li'asi, apabila dia itu selalu melakukan maksiat. Makanya kata Imam Syafi'i, ilmu nurun wa nurullah la yuhda li'asi. Ilmu itu bagaikan cahaya. Dan cahaya itu tidak akan didapatkan apabila dia melakukan maksiat. Seperti ilmu lah. Di dalam Al-Quran, al-ilmu faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu untuk kita semua yang masih menjadi siswa, mahasiswa, bahkan kita semua, itu menuntut ilmu itu wajib. Apabila kita masih menyandang muslim dan muslimah. Imam Syafi'i juga pernah berkata, ada 6 perkara yang itu adalah syarat untuk menuntut ilmu. Qala Imam Asy-Syafi'i, akhi, lan tanalal ilma illa bisittatin, sa'unbika an tafsiliha, zakaun, wa hirsun, wajtihadun, wa dirhamun au bulghatun, wa suhbatul ustad, wa tulu zaman. Ada 6 perkara. Kata Imam Syafi'i, akhi lan tananal ilma, saudaraku, kamu tidak akan mendapatkan ilmu illa, kecuali bisittatin, 6 perkara. Sa'unbika an tafsiliha, saya akan menjelaskan kamu bibayanin, dengan perinci. Yang pertama katanya zakaun, cerdas. Jadi kita kalau menuntut ilmu itu harus dengan kecerdasan. Harus bisa melihat mana yang baik, melihat mana yang buruk. Kita cerdas dalam memilih segala hal. Maka karena itu kita menuntut ilmu itu harus cerdas. Yang buruk kita tinggalkan, yang baik kita kerjakan. Zakaun wa hirsun, tamak. Kita sebagai penuntut ilmu itu harus tamak. Tamak menuntut ilmu. Tamak melakukan hal-hal baik sehingga pahala kita akan terus menambah menjadi baik, tamak dalam berbuat hal baik. Yang ketiga, wajtihadun, sungguh-sungguh. Ada di dalam mahfuzat itu, manjadda wajada, manjadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dapatlah ia. Sudah, barang siapa yang bersungguh-sungguh, apapun itu, insya Allah, Allah akan mempermudah dia. Insya Allah akan ada jalannya. Maka dari itu anak-anakku sekalian, semua yang menonton video ini, bersungguh-sungguhlah dalam menuntut ilmu. Yang selanjutnya, yang keempat, dirhamun atau bulghatun, yaitu harta. Kita untuk menuntut ilmu perlu dengan harta. Kita membeli pakaian perlu dengan harta. Kita mau sekolah yang bagus, sekolah tahfiz yang baik, sekolah yang penuh dengan fasilitas yang bagus, itu juga perlu dengan harta. Makanya Imam Syafi'i mengatakan dirhamun au bulghatun itu sangat penting. Selanjutnya yang kelima, setelah bulghatun au dirhamun, yaitu suhbatul ustad, dekat dengan ustad. Karena ustad itu bagaikan orang tua kalau di sekolah itu, guru lah, dekat dengan guru. Karena banyak sekali barokah yang dimiliki guru untuk anaknya. Apabila anak itu semakin dekat, semakin hormat kepada gurunya, semakin sayang pada gurunya, insya Allah, kata Imam Syafi'i, kamu akan mendapatkan ilmu tersebut. Karena ilmu itu tadi sudah dijelaskan bagaikan nur, bagaikan cahaya. Cahaya itu akan masuk kepada diri seorang apabila ia tidak melakukan maksiat. Yang terakhir yaitu tuluz zaman. Tuluz zaman artinya perlu waktu yang panjang. Karena kita tidak mungkin mendapatkan ilmu itu langsung semuanya masuk. Karena tidak mungkin kita menghafal sesuatu itu langsung semuanya masuk, langsung hafal. Perlu waktu yang panjang. Yang tadinya TK, lanjut ke SD, dari SD lanjut ke SMP, dari SMP lanjut ke SMA, SMA lanjut kuliah, S1, S2, S3, profesor dan sebagainya. Karena apa?
Karena menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Terima kasih untuk yang sudah mendengar. Mungkin cukup sekian. Semoga kita semua di bulan suci Ramadan ini amal ibadah kita bertambah berlipat-lipat ganda. Yang masih belum semangat, yang masih belum memanfaatkan bulan suci Ramadan untuk tilawatil Quran, sedekah dan lain-lain, masih ada waktu yang panjang. Silahkan kita perbaiki. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba yang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.